Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahla Darmawan, Stambuk 181304. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum aplikasi mobile. Dan saya di sini saya menggunakan Android Studio, salah satu pembuatan tugas saya. Oke, pertama-tama saya akan membuat activity pertama atau halaman pertama, yaitu button. Pertama-tama saya akan dalam constraint layout saya menggunakan layout vertikal. Saya menggunakan layout vertikal dan saya menggunakan button 2. Saya menggunakan buttonnya button ini akan menjadi ke tengah. Jadi apapun layar atau layar ini meskipun berubah, dia tetap akan di tengah. Jadi pertama kita buatkan konten dulu ini. Jadi dia sudah berada di tengah. Terus kita buatkan spasi untuk atas dan bawahnya agar ke tengah. Agar seimbang. Kita 200. Oke. Di sini 200, di sini 200. Lalu kita membuatkan spasi kiri kanan. Kita buatkan spasi. Spasi di sini ini 20. Nah, sini 20. Terus kita ganti teksnya. Ini biodata. Di sini kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana. Oke. Udah. Jadi di spasinya sini 20 dan sini kiri atas bawahnya adalah 200. Coba kita ubah. Dia sudah berada di tengah. Kita ubah paling kecil. Dia sudah berada di tengah. Kita ubah paling besar. Dia sudah berada di tengah. Dia sudah berada di tengah. Oke. Dia sudah. Oke. Di activity pertama berhasil, yaitu syarat dari ketentuan ini dia harus berada di tengah. Oke, kita pindah ke activity 2. Kita pindah ke activity 2. Di activity 2 ini saya akan membuat biodata, yaitu terdapat ada nama, kelas, dan stambuk. Oke, kita buat pertama di dalam constraint ada layout dan button atau text dan text view. Pertama saya buat buttonnya dulu. Saya buat buttonnya dulu. Saya membuat jarak. Ini sebenarnya seperti karet ya. Seperti karet. Ketika kita tarik ke sini, dia akan ke sini. Aduh. Kita ke sini. Aduh. Oke. Lalu kita tarik ini, karetnya ke bawah. Kita berikan dia 20. Supaya ada spasi. Terusnya, saya mau lihat dulu contoh tugasnya, yaitu ada nama, NIM, dan kelas. Kita buat di dalam constraint ada layout. Nah, seperti saya bilang tadi, dalam constraint ada layout. Ini layout mempermudahkan kita untuk membuat sebuah tampilan.
ini di dalam layout horizontal kita mempunyai text view, itu nama dengan nih. Terus kita buat dulu menjadi parent agar salah. Layout horizontalnya ini kita buatkan jadi konten agar ke atas langsung dia merapat. Terus kita buat layout lagi. Kita kasihkan text view. Oke. Terus ini layout horizontal ini kita kasih konten agar ya. Terus kita di sini lainnya kita buatkan lagi linear layout. Kita kasihkan teks. Oke. Udah. Setelah itu kita berikan warna. Warnanya kita terus di sini background. Kalian misalnya saya memberikan warna orange saja agar terlihat lebih terang. Di sini kita buatkan warna ini. Enggak. Bar. Oke. Setelah itu kita ganti nama. Di sini kita ganti namanya jadi text view. Kita perbesar dulu. Kita perbesar soalnya tidak kelihatan. Soalnya kita perbesar. Di sini kita ganti nama. Di sini kita ganti name. Lagi. Di sini kita ganti kelas. Kita buat dulu ini jaraknya. Jadi misalnya 72 dp. 72 dp. Juga 72 sejajar. Oke. Ini kita jadikan parent. Bisa. Ntar kita buatkan slow. Kita perkecil lagi nanti. Misalnya kita ubah dulu ini supaya kita tahu. Saya saja. Nama saya sendiri dengan NIM 181304 dengan kelas yaitu kelas G sistem informasi. Oke. Kita buat sejajar dulu ini. Misalnya kita buat 50. Lalu sorry, kita buat dulu ini menjadi 10. Lalu besar 7 sama terlalu besar. Oke, kita buat dulu ini selurus. Ini juga. Oke. Misalnya ini 80, di sini kita kasih 80 juga. 80 dp. Lalu sini
Kita buat seluruh sini. Oke. Lalu linear. Linearnya ini kita buat menjadi ke atas, ada dia punya spasi ke atas, dia juga punya spasi ke kiri kanan. Jadi misalnya seperti ini. Saya membuatkan spasi di sini 20, sini juga 20, sini juga 20. Terus kita naikkan ke atas. Jadi kita jadikan konten. Oke. Jadi ini kita ubah, misalnya ini dia akan selalu berada di tengah, selalu berada di tengah. Coba kita ubah, dia selalu berada di tengah. Kita ubah lagi, dia selalu berada di tengah. Tulisannya ini dia selalu berada di atas. Kalau di tengah. Kita ubah jadi tablet, dia selalu berada di tengah. Dia tombolnya, nih kita lihat. Tombolnya selalu berada di bawah dan di tengah-tengah. Di ini juga dia selalu mengikut. Dia selalu ke atas. Coba kita ubah menjadi TV. Oke, udah. Terus kita buat pindah ke activity ketiga. Yaitu kita buat dulu activity-nya. New. Ke activity. Terus ke MPT activity. Langsung saja. Nah, activity 3. Kita perbaiki dulu. Custom. Di sini saya akan membuat kalkulator. Yaitu dia posisinya berada di tengah. Yang pertama-tama di sini saya membuat layoutnya dulu, yaitu layout vertikal. Membuat layout vertikal, di dalam layout vertikal mempunyai teks, yaitu teks. Oke, teks. Dan di dalam layout vertikal kita mempunyai layout horizontal, yaitu kita tambahkan layout horizontal. Di dalam layout horizontal kita mempunyai tombol, button. Saksikan masukkan button. Oke. Udah. Kita jadikan dulu konten ini sama layout vertikalnya kita buatkan jadi pop konten. Oke. Dia kan selalu berada di tengah kita. Ini linear layoutnya kita ubah dulu menjadi di sini misalnya 200. Ini juga 200. Ya, otomatis dia sudah berada ke tengah. Dia juga mempunyai spasi kiri kanan. Jadi kita ubah juga, kita kasihkan spasinya itu 20. Jadi sudah. Jadi kita lupa untuk hasilnya. Kalau hasilnya sendiri kita tidak kasih masukan ke dalam layout, tapi kita masukkan ke constraint. Kita tambahkan text view, kita kasihkan di sini. Kita berikan jarak. Kita berikan satu ini. Kiri kanan. Oke, sudah. Kita atur, misalnya kita punya spasi 5. Di 5 ke atas, di sini. Terus kita naikkan ini. Terus ini jadi view-nya kita weight-nya itu jadikan oke. Kita ubah. Kita berikan juga spasi. Oke. Lalu
Kita ubah teksnya dulu. Saya lihat contohnya dulu, bilangan 1 dengan bilangan 2. Di sini kita ubah bilangan 1. Ini bilangan 2. Di sini perkalian dan pembagian. Kita ubah jadi perkalian. Bagaimana perkaliannya? Kita menggunakan X saja. Kalian ini pembagian. Oke. Terus di sini kita buatkan hasil. Hasil. Oke. Di sini udah. Di sini kita perbesar dulu. Misalnya kita ingin apa ya? Buat untuk coba kita perbesar tulisannya. Misalnya perbesar ini. Misalnya kita buat 18 supaya lebih jelas. 18. Ini juga 18. Misalnya kita ingin ubah warna, misalnya warna orange. Ini juga warna orange. Terus untuk hasilnya sendiri kita ubah jadi warna ya, biru aja sih. Di sini udah. Untuk activity pertama kita buat button, dia selalu berada di tengah. Kita ubah menjadi paling ini, dia selalu berada di tengah. Tablet dia sudah berada di tengah. Yang paling kecil sudah juga berada di tengah. Dan yang paling besar yaitu TV. Oke, dia sudah berada di tengah. Terus kita pindah ke activity 2. Dia selalu syaratnya itu dia selalu berada di atas. Kita ubah, dia selalu berada di atas. Dia udah selalu di atas. Ya, kita buat menjadi ini. Dia sudah berada di atas, batanya di bawah. Custom, oke. Dia sudah berada di atas dan di bawah tombolnya. Sedangkan ini untuk perkalian dia selalu berada di tengah dan mempunyai spasi. Kita ubah misalnya, oke, dia selalu berada di tengah. Kita ubah menjadi ini. Dia selalu berada di tengah. Kita ubah menjadi table. Dia sudah berada di tengah. Coba kita ubah menjadi kecil, paling kecil, bisa nggak? Oke, dia sudah berada di tengah. Jadi kita ubah sini. Oke, saya mau buat ini untuk masalah udah nggak ada ya. Cuman kita punya 3 yang harus kita buat. Udah hasil bilangan pertama, oke, udah. Oke. Setelah itu kita berikan background. Itu nama saya. Ada. Soalnya saya sudah buat. Kita import dulu. Nama saya sendiri.
Oke, soalnya dia ke bawah. Sorry. Kita coba menggunakan ini ya, sorry. Tadi itu coba dulu. Oh, kita menggunakan ini ya. Mana backgroundnya? Background. Salah. Oke. Nama saya Muhammad Syed Ermawan, tampuk 181304 dengan kelas G. Tugas saya buat ini pertama, kedua, ketiga. Misalnya kita ingin ini tadi salah tadi ya. Tadi bisa seperti itu. Oke. Yang kecil sudah di tengah, berada di tengah. Oke. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.